Kurma Manis, kumpulan info Ramadan menarik dan inspiratif. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mari kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan banyak nikmat kepada kita. Di antara yang masih diberinya kita umur panjang sehingga bisa menikmati indahnya bulan suci Ramadan kali ini. Sobat Alfia berbahagia, kita telah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran surat Al-Qadr. Sejak kecil selalu ada kebahagiaan saat menemui bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya penuh berlimpah pahala. Bulan yang penuh rutinitas yang sangat-sangat menyenangkan. Bulan yang pagi harinya berpuasa dan malam harinya sholat tarawih untuk menghidupkan masjid-masjid di malam hari. Di dalam bulan tersebut terdapat malam yang istimewa dan sangat sakral yang sangat-sangat diidamkan semua insan, yaitu malam Lailatul Qadar. Betapa tidak, malam Lailatul Qadar adalah salah satu malam yang lebih dari 1000 bulan. Setara dengan 83 tahun lamanya. Ada satu surat yang tentu sudah kita hafal sejak kecil, yaitu surat Al-Qadr dari ayat 3 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, malam kemudian itu lebih dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Pada malam itu penuh kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Mengenai ayat 3 ini, Asy-Syaikh Wahbah Az-Zuhaili menulis dalam kitabnya Tafsir Al-Wajiz sebagai berikut. Malam Lailatul Qadar, yaitu malam di mana amal soleh ketika itu lebih baik daripada amal selama 1000 bulan di waktu selain Lailatul Qadar. Dan pada malam tersebut, bumi disesaki oleh para malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril. Para malaikat mendoakan orang-orang yang beribadah di malam tersebut. Masih dalam kitab yang sama, Asy-Syaikh Wahbah melanjutkan penafsiran pada ayat 4 dan ayat 5 sebagai berikut. Malaikat-malaikat berbondong-bondong turun ke bumi, beserta Jibril di antaranya pada malam ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan setiap perkara yang hendak dipenuhi oleh Allah di tahun berikutnya. Dan malaikat-malaikat ini memberikan kebaikan untuk orang-orang yang taat. Di antaranya adalah orang yang mendoakan keselamatan mereka, memohon ampun dan mendoakan mereka. Malam ini adalah malam yang penuh kesejahteraan dan penuh kebaikan, mulai dari permulaannya sampai terbitnya fajar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang besar keberkahannya, tapi waktu terjadinya malam tersebut masih dirahasiakan dan disembunyikan untuk menguji keikhlasan ibadah kita. Tapi Rasulullah SAW memberikan kisi-kisi tentang kapan malam tersebut. Menurut hadis sahih, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menggapai malam tersebut pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hadis tersebut berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil dalam 10 malam yang akhir dari Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan Ahmad. Lalu, bagaimana cara menggapai malam-malam tersebut? Untuk menggapai malam Lailatul Qadar adalah dengan banyak cara dan dengan banyak-banyak beribadah sejak awal Ramadan. Ibadah yang dilakukan antara lain, yang pertama, mendirikan sholat sunnah dengan istiqomah, terutama sholat sunnah yang dianjurkan, seperti tarawih, tahajud, tasbih, witir dengan berjamaah. Sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari memiliki banyak keutamaan. Di antaranya adalah kesempatan terkabulnya doa-doa. Oleh karena itu, amalan sholat sunnah malam ini sangat dianjurkan dilakukan menjelang akhir bulan Ramadan. Kedua, berbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa meminta ampunan.
Amalan ini bisa mengantarkan kita untuk meraih keutamaan malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, amalan yang dianjurkan untuk meraih keutamaan Lailatul Qadar adalah melakukan iktikaf di masjid. Iktikaf ini berarti berdiam diri di masjid dengan niat tertentu. Yang keempat, bersedekah dengan ikhlas. Umat Islam saat dianjurkan untuk saling membantu sesama muslim. Dikarenakan itu, kita dianjurkan untuk bersedekah kepada yang membutuhkan, terutama bersedekah di 10 hari terakhir di bulan penuh berkah ini, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kelima, yang terakhir, perbanyak pula membaca doa berikut, terutama pada 10 malam terakhir, sebagaimana hadis berikut yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, "Wahai Rasulullah, apabila aku mengetahui malam apakah Lailatul Qadar, maka apakah yang aku ucapkan padanya?" Beliau menjawab, "Ucapkan, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni." Yang artinya, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi ampun dan Maha Pemurah. Engkau senang memberikan ampun, maka ampunilah aku." Hadis riwayat Tirmidzi. Demikian kultum yang singkat ini. Semoga kita bangkit dan semangat untuk beribadah, berdoa, memohon ampun atas segala dosa dan noda, khususnya di 10 malam terakhir Ramadan. Jangan sia-siakan bulan Ramadan ini, karena belum tentu kita bisa berjumpa lagi dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Semoga kita dimudahkan untuk takarub secara maksimal dan termasuk golongan orang yang mendapatkan kebaikan dan keberkahan malam Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurma Manis, kumpulan info Ramadan menarik dan inspiratif.